Halo guys, balik lagi sama gua Sigit dari Wang Anime. Di video kali ini gua mau ngasih beberapa rekomendasi manga ya. Oke, mari kita langsung aja menuju videonya. Rekomendasi pertama itu manga. Oh ya, ini rekomendasinya manga isekai semua ya. Oke, manga pertama itu judulnya ini panjang tapi biasanya dipanggil Hellmouth gitu aja udah keluar. Jadi ini menceritakan seorang gamer gamer speedrunner gitu yang suka ngelarin game dengan cepat-cepat gitu. Jadi pas dia searching game gitu, dia tiba-tiba dapat iklan gitu. Masukilah dunia yang penuh dengan petualangan dan permainan tanpa akhir gitu. Dan dia iseng-iseng pencet-pencet, dia pilih role-nya dia pilih summoner, dan pas dia milih tingkat kesulitan dia pilih yang paling sulit, dan levelnya itu yang paling sulit namanya Hellmouth. Nah, dia itu langsung ke transfer karena dia pilihnya Hellmouth. Dia tuh ke reinkarnasinya, dia tuh nggak jadi keluarga bangsawan kayak manga isekai biasanya ya. Dia jadinya itu jadi keluarga budak. Jadi dia anaknya budak dan dia crawling dari bawah sampai dia jadi seseorang. Bahkan skillnya dia juga crawling gitu. Jadi di awal itu dia saking lemahnya dia, saking rendahnya statnya dia, orang biasanya mulai stat itu paling enggak itu paling jelek itu B, dia tuh statnya E semua. Jadi dia di sini tuh usaha ekstra, semua ekstra, soalnya biasanya orang butuh ngalahin satu monster buat level up, dia butuh ngalahin 20 sampai 30 monster baru level up. Jadi dia ini usaha banget gitu lah, nggak kayak yang isekai yang biasanya kayak ngapain dikit dapat skill, tanya siapa dapat skill, makan monster dapat skill. Dia nggak gitu. Oke, langsung aja ke nomor 2. Oke, ini yang kedua, ini ceritanya isekai balas dendam ya, kayak Ariforeta gitu. Jadi ceritanya itu si MC di sini dimana dia di kelasnya, dia ditransfer ke isekai itu satu kelas, bener-bener kayak Ariforeta. Jadi satu kelas itu benci sama dia karena dia tuh di kelas itu bukan siapa-siapa, dan iya, bukan siapa-siapa, sering dibenci orang emang. Jadi pas dia penilaian skill, si Dewi itu nilai skill dia itu, ini Dewinya BTW, si Dewi itu nilai skillnya tuh golongan E gitu, yang paling lemah, skill yang paling lemah gitu. Jadi dia dibuang, dan pas dia dibuang dia sempat minta tolong sama teman-temannya, dan teman-temannya bodo amat sama dia. Dan sebelum dia pergi, dia sempat ngasih salam jari tengah ke Dewinya dan berniat buat dendam. Setelah itu dia dibuang dengan cara teleportasi, diteleportasikan ke dungeon yang nggak bisa diselesaikan, dungeon buangan. Dan di dungeon itu ternyata dia nemuin kalau skillnya dia tuh OP gitu. Dia bisa nyetun orang, ngeracunin orang, dan bunuh orang walaupun jaraknya terbatas awal-awal. Jadi walau nama skillnya dan rate-nya itu rendah, tapi ini skillnya broken banget. Tapi ini nggak sampai OP level dewa dimana dia masih bisa dikalahkan. Cara mengalahkannya itu ada dua ya sebenarnya, serangan jarak jauh yang kuat sama serangan yang sangat cepat sampai dia nggak sempat ngeluarin skillnya, dia bisa kalah. Dan ini heroinnya dia elf ya, kayak gitu. Terus yang ketiga, ini judulnya singkat banget ini,
Jangan khawatir masalah judul, kalau nggak jelas di sini nanti di deskripsi aku tulis list detailnya. Oke, ini ceritanya isekai gamer juga, dan ini karakter utama. Ini ceritanya itu si karakter utama kita adalah anak kuliah biasa yang sering main game, dimana dia main gamenya dia itu role-nya itu healer, support, penyembuh ya. Dan setelah dia mencoba namatin game party dengan di solo, jadi komputernya 5, dia mainnya sendiri gitu. Setelah dia namatin game, secara ajaib ada pemberitahuan di mana dia bisa masuk ke dunia game itu, dan dia pun menerimanya dan dia masuk ke dalam dunia gamenya. Ini BTW pas dia pertama kali masuk. Pokoknya intinya ini di dunianya yang dia akan transfer ini tuh healer itu dipandangnya jelek banget. Dan ini cerita dimana dia merubah pandangan orang-orang di dunia yang dia masuki ini, dimana semua role itu bagus, semuanya itu ada gunanya selama bisa di rolling dan dapat peran masing-masing. Soalnya di dunia ini itu orang kuat itu cuma assassin yang bisa nyerang kuat gitu, kayak tank, kayak healer itu nggak terlalu dipandang berguna karena nggak bisa ngasih damage. Oke, yang ketiga atau keempat. Nah selanjutnya pokoknya ini ini sebenarnya sederhananya ini kayak isekai otome game tapi cowok ya. Jadi dia masuk ke dalam game atau cerita, aku lupa. Pokoknya dia masuk ke dalam dunia yang kayak cerita gitu, dan dia direinkarnasi sebagai villain. Ini wajah karakter utamanya. Dan yang unik dalam cerita ini tuh, apapun yang dia katakan itu yang keluar dari mulutnya dia yang didengar orang itu kata-kata makian gitu. Itu walau dia nggak bermaksud untuk mengejek, tapi dia keluarnya ejekan. Nah karena auto translate itu dia banyak disalah artikan dan dianggap jahat oleh beberapa orang, walau dia sebenarnya baik ya. Dan ini cerita dimana dia menghindari kematiannya, dimana di ceritanya villain dalam artinya itu dia sendiri itu mati di akhir cerita. Ini gimana dia berjuang agar dia nggak mati di akhir cerita. Oke, yang selanjutnya ini judulnya Drawing Saikyo ini ya. Ini menceritakan seorang mangaka yang udah profesional banget, dimana dia hidupnya itu bener-bener ngejar dunia ya, gak ngeduliin sama rekan-rekannya atau sama orang lain, nggak mencoba membuat hubungan yang baik atau gimana, sampai dia di dunianya dia kena penyakit dan akhirnya mati masuk ke isekai. Dan pas masuk ke isekai, dia sebenarnya ingin hidup sederhana, tapi ternyata orang tuanya adalah orang mantan petualang hebat, dan dia mendapatkan skill yang OP, dimana dia itu bisa gambar dan gambarnya itu bisa jadi nyata. Bener-bener apapun yang digambar, dia gambar monster, dia ngeluarin monster jadi kayak summoner, dia gambar senjata jadi senjata, bahkan dia gambar Excelir, dimana Excelir itu benda yang di dalamnya ada unsur ajaibnya sendiri ya. Dia bisa ngeluarin itu dengan standar atau bahan yang benar-benar mirip gitu. Jadi OP-nya itu OP banget, ini OP-nya OP keterlaluan. Dan dia fisiknya juga dilatih sama might-nya yang OP, jadi dia itu benar-benar tanpa celah sih. Oke, ini yang selanjutnya. Ini isekai summon ya, enggak reinkarnasi atau gimana. Ini summon kayak Tante Yunusa. Ya ini Tante Yunusa mirip-mirip ini sih. Ini bedanya teman-temannya ini baik semua. Jadi dia ke summon, kepanggil itu 3 orang ya. Jadi ini MC-nya ini yang rambut hitam, yang belakang ini rambut oranye sama rambut biru, ini sama-sama orang bumi. Nah, ini 3 orang.
Yang ini rekannya MC ditemuin di Isekai, Elf ini. Jadi 3 orang dia sama temannya. 3 orang itu hero, betul-betul hero, magic caster sama healer. Dia healer, si cewek magic caster, dan si laki-laki hero. Dan ceritanya itu karena dia main game yang seperti ini, dan dia di main gamenya itu dia merasakan kalau satu kelemahan healer itu gampang diserang. Karena itu dia masukin poinnya yang harus dimasukin ke poin heal ke poin menghindar. Jadi dia menghindarnya jago menghindar gitu. Tapi karena itu dia jadi dibuang sama kerajaan, dianggap gak pantas. Padahal dia ngelakuin itu karena poin healnya udah 100, sudah mentok gitu. Dan gak kayak biasanya yang dimana kalau MC ngelakuin kesalahan terus orang-orang dari dunia aslinya juga ikut benci sama MC. Di sini enggak, di sini 2 orangnya ini tetap jadi orang baik, yang cewek juga jadi tetap orang baik. Dan mereka kayak, ayo usaha, kita sama-sama berusaha agar bisa bertahan di dunia ini dan pulang gitu. Dan ini cerita dimana dia menyelamatkan teman-temannya dan bertahan di Isekai gitu. Oke, ya itu aja sih. Oke, ini yang terakhir ini agak dark ya, manganya agak dark. Jadi Dungeon Seeker ini satu-satunya yang udah tamat aku masukin ke list RAM kondisi ini ya. Ini udah tamat sendiri dan dia sekitar 35 chapter kalau nggak salah, 35 atau 32 gitu. Ini menceritakan sekelompok orang yang ke Isekai. Sekelompok orang itu berdasarkan MC. Ini MC-nya, sama cewek ini Osana Najiminya, sama kelompok pembulinya dia. Jadi mereka semua sama pembulinya itu, mereka ke transfer ke Isekai itu semuanya itu termasuk pembulinya itu dapat skillnya skill sampah gitu, skill sampah, dan gak dikasih skill OP. Dia statnya juga rendah, semuanya juga rendah gitu. Jadi dia di Isekai itu gak berguna gitu, bener-bener gak berguna sampai dimasukin ke medan perang yang kubunya yang dia bela itu kalah. Karena itu bahkan setelah perang selesai dia diusir sama rajanya, terus kayak dijadiin tahanan di suatu desa gitu. Ceritanya itu dimulai saat si MC ini dihianatin, dijadiin tumbal, dimasukin dungeon agar apa ya, mungkin kalau nggak salah agar tempatnya jadi lebih baik gitu, agar lebih subur, atau kalau nggak cuma ya balas dendam aja gitu. Nggak tahu orang-orang ini benci sama MC. Terus ini ceritanya itu gimana dia bertahan dan membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang udah ngehianatin dia dan udah buang dia ke dungeon. Oke, kayaknya cuma itu aja beberapa rekomendasi manga dari aku. Like kalau suka videonya, dislike aja kalau nggak suka gak apa-apa. Komen apa yang ingin aku bahas di video selanjutnya, atau request aja apa yang aku bahas seputar anime ya. Jangan minta aku buat main game karena aku noob. Oke, itu aja. Subscribe kalau mau dengerin gue lagi. Bye.